Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Salim Maula Huzaifah, mahasiswa Islamic Development Network. Oke, pada kali ini kita akan belajar cara membuat atau RESTful API. Oke. Jadi di sini video ini berisikan 20 video. Saya telah meringkaskannya. Kemudian saya membuatkan sebuah ebook, dan terima kasih juga kepada Mas Hanedi yang telah membantu saya dengan ilmu-ilmunya yang banyak sekali. Saya bisa membuat ebook ini. Saya juga menggunakan atau redesign, bukan meredesign, maksudnya merewrite kembali tulisan dari Mas Hanedi. Oke, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang membuat RESTful API ini. Oke. Pertama itu cara integrasi aplikasi. Nah, di sini kalian bisa ngelihat di sini ada sebuah e-commerce. Dia butuh data back office gitu. Kemudian di sini ada back office-nya. Dalam kehidupan nyata, pada saat kita membuat aplikasi, pasti akan ada integrasi antar aplikasi. Contohnya pada saat belanja online, kita akan mengambil data dari back office jika antar aplikasi ini. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya si back office ini bisa mengirimkan data-datanya ke e-commerce ini? Jadi yang pertama itu adalah menggunakan files. Jadi cara ini adalah cara yang pertama, merupakan cara yang tertua dalam integrasi ini. Kita menggunakan file gitu. Ketika e-commerce ini memerlukan data back office akan menyiapkan sebuah files yang kemudian file tersebut dibaca oleh e-commerce. Cara ini memungkinkan kita untuk menerima sebuah data jika terkendala internet, yang kemudian data tersebut bisa di-generate ketika akses internet yang sudah ada, ketika internet tersebut sudah ada, ataupun bisa mengirimnya menggunakan hardware. Jadi gini, sistemnya itu e-commerce ini butuh data gitu kan. Kemudian back office-nya ini yang menyediakan datanya mengolah data-datanya tersebut. Nah, agar data-datanya ini si e-commerce ini bisa mengambil data, dia harus dikirim oleh sebuah files. Nah, jadi filesnya ini bisa kita kirim melalui Gmail atau menggunakan hardware. Kemudian kita menambahkan file-file tersebut ke data-data e-commerce-nya, ke kliennya gitu. Nah, jadi ketika internet mati ataupun biasanya ini diterapkan di sebuah Indomaret atau marketplace yang ada saat ini gitu. Jadi kalau malam data-datanya itu diupdate dan dimasukkan ke dalam sistemnya. Nah, kemudian nanti besok pagi si sistemnya ini kembali mempunyai data-data baru. Kemudian cara yang kedua itu menggunakan database. Nah, database di sini cara ini sering disebut dengan sharing database gitu. Jadi cara ini real time karena data back office menyimpan data di MySQL. Kemudian e-commerce dapat mengambil dari database MySQL-nya. Untuk menggunakan cara ini kita harus mempunyai satu ketentuan, yaitu harus berada di satu tempat dan juga terkoneksi secara infrastrukturnya. Oke. Jadi maksud daripada berada di satu tempat, maksudnya si e-commerce-nya ini dengan MySQL-nya ini dia berada di satu tempat. Contohnya kayak di HP kita gitu. Nah, kemudian nanti si data-datanya ini, si kliennya ini bisa mengambil data-datanya daripada MySQL yang berada di klien tersebut gitu. Jadi nanti tinggal back office-nya ini mengirimkan data ke MySQL-nya, baru nanti si klien ini akan mengambil daripada MySQL tersebut. Oke, kemudian cara yang ketiga ini menggunakan messaging gitu. Cara ini hampir mirip dengan database, akan tetapi cara ini lebih canggih. Kenapa lebih canggih? Nah, karena jika kita menggunakan database dan di database terjadi perubahan, si pengguna tidak mengetahui database tersebut telah berubah. Agar si pengguna tahu, dia harus mengquery ke database-nya gitu. Jadi kalau seandainya kita nih mengirimkan data, jadi si
back office ini mengirimkan data di MySQL itu dia itu nggak bisa ngebaca data-data tersebut gitu, atau kurang lebih si klien ini nggak tahu gitu ketika terjadi perubahan gitu. Nah karena kita dalam MySQL itu bentuknya seperti table-table gitu, jadi ketika kita ngerubah data-data tersebut otomatis kliennya itu nggak tahu gitu data mana yang telah dirubah. Nah jadi menggunakan messaging ini kita nggak usah nge-query, tapi bisa juga tahu menggunakan database ini si klien juga bisa tahu juga kapan perubahan itu jadi. Tapi itu agak ribet, kita harus menggunakan query ke database tersebut gitu. Nah tapi dengan messaging ini kita ini menggunakan messaging, event data yang dikirim ke message broker akan memberitahu ke e-commerce bahwa data mengalami perubahan. Nah, jadi di sini nih telah disiapkan message broker. Nah, dia ini yang ngebaca perubahan-perubahan yang ada data-data di SQL-nya gitu. Nah, kemudian nanti si message broker ini memberitahu ke e-commerce-nya atau ke kliennya bahwa di data tersebut telah mengalami perubahan. Kemudian ini ada sedikit typo, ini bukan menggunakan messaging tapi menggunakan API. Mohon maaf. Nah, jadi cara ini real time walau agak sedikit lambat dari yang lainnya. Mungkin jika diperkirakan lambatnya itu hanya 2 sampai 3 milisecond. Ya, tapi Anda bakal ngerasa 2 atau 3 milisecond itu ketika Anda menggunakan internet itu pasti akan terasa sangat lama gitu. Pasti Anda akan mengkomen, ih lama banget sih aplikasinya nih ngebuka gitu. Tapi cara ini adalah cara yang paling the best gitu. Contoh ketika e-commerce melakukan data, e-commerce cukup memanggil back office dari API. Nah, untuk jenisnya banyak sekali. Nah, jadi API ini ada banyak sekali jenis-jenisnya, cara membuat API ini. Tuh, tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang RESTful API saja gitu. Oke, baik, kita ringkas saja. Kemudian apa sih API itu? Nah, jadi API itu adalah singkatan dari aplikasi program interface. API adalah kumpulan prosedur, fungsi dari komunikasi dan peralatan untuk membuat software. Secara umum, API adalah metode-metode yang digunakan untuk komunikasi antar komponen dalam software. API bisa digunakan dalam bentuk web, sistem operasi, database, software, dan hardware. Contoh teknologi untuk membuat API. Jadi yang pertama itu untuk pembuatan API itu ada SOAP. SOAP itu adalah Simple Object Access Protocol. Nah, biasanya dia biasa dipakai di mana-mana dan sudah standar enterprise. Jadi akan tetapi dia sudah tidak populer karena berat. Dia lebih terstruktur pada XML, akan tetapi dia sudah susah oleh bahasa manusia. Oke, jadi gini maksudnya. Si SOAP ini bagus dari segi XML-nya, tapi itu dia susah dimengerti gitu. Sebagaimana kita nih sebagai manusia untuk memahami bahasa pemrograman itu membutuhkan waktu yang tidak begitu cepat gitu. Nah, kan tetapi si SOAP ini tampilannya bagus tapi bahasanya susah dimengerti gitu. Makanya sekarang sudah banyak ditinggalkan dan banyak beralih ke yang lain gitu. Kemudian ada di sini yang kedua, ini ada RESTful API. RESTful API ini singkat sekali, simple untuk mesin dan mudah dipahami oleh manusia. Dan jika Anda lihat bentuk API ini secara sekilas, ketika Anda lihat Anda akan langsung tahu, oh itu API. Oh itu API karena saking mudahnya dan untuk kita terapkan dalam bahasa sistem mesin dan juga dalam bahasa manusia gitu. Kemudian yang ketiga ini ada gRPC buatan Golang. Nah, jadi si Golang ini adalah bahasa. Golang itu apa sih? Nah, Golang adalah bahasa program open source yang dikembangkan oleh tim Google. Belajar dari kekuatan bahasa pemrograman lama seperti keluarga C. Nah, jadi ini turunan C dan digabungkan dengan kenyamanan saat mengembangkan aplikasi dengan bahasa modern. Nah, jadi di zaman sekarang ini orang ini lebih memilih bahasa modern. Kenapa sih bahasa modern? Karena bahasa modern ini lebih mendekati kepada bahasa manusia gitu. Jadi kita nggak usah lagi memakai bahasa-bahasa yang sulit untuk membuat sebuah aplikasi ataupun database. Kemudian yang keempat ini ada Apache Strip. Nah, Apache Strip ini salah satu buatan Facebook yang biasa digunakan untuk integrasi antar server. Dan yang terakhir adalah socket. Nah, kalau kita lihat tadi ada SOAP, ada RESTful. Kedengarannya SOAP itu bagus dan kedengarannya RESTful ini juga bagus.
Tapi mana yang lebih bagus? Karena dua-duanya ini sama-sama bagus ya, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya juga gitu. Nah, kalau si SWAP ini dia menggunakan XML, terus memiliki standar kompleks. Nah, itu dia kompleks, sulit dimengerti manusia dan berat. Nah, berbanding dengan si RESTful API ini, dia bebas, open source, terus rata-rata menggunakan JSON. Jadi sekarang ini banyak sekali orang menggunakan JSON gitu, tidak memiliki standar. Nah, jadi ini nggak ada standarnya, jadi kita bebas ngebuatnya. Nah, tapi nanti kita akan ngebahas bagaimana cara membuat API yang benar gitu, agar karena dia ini bebas gitu, nggak memiliki standar dalam pembuatannya, jadi semua orang bisa ngebuat gitu, even itu acak-acakan buatannya gitu, hanya sekedar API saja. Itu jangan seperti itu ya. Kemudian mudah dimengerti manusia dan ringan. Kemudian apa itu RESTful API? RESTful adalah singkatan dari Representational State Transfers. RESTful API adalah mekanisme API yang menggunakan HTTP atau web sebagai protokol komunikasi. Segala sesuatu yang dibangun di atas web biasa dikatakan API. Nah, jadi sesuatu yang kita buat di atas web itu bisa disebut dengan API. Apa yang membuat RESTful API sangat populer? Nah, tadi kita sudah ngebahas di atas ya. Yang pertama itu mudah dibuat hanya dengan web. Semua pemrograman zaman sekarang sudah ada webnya. Zaman dulu bahasa Ruby tidak bisa digunakan untuk web. Tetapi sekarang dengan adanya framework Ruby on Rails, bahasa Ruby ini bisa digunakan untuk web. Jadi bayangin dulu itu bahasa Ruby itu nggak bisa ngebuat web, tapi karena saking perkembangan modern zaman sekarang ini, web itu adalah hal yang harus ada gitu. Nah, si Ruby ini otomatis dia ngebuat framework yang bernama Ruby on Rails untuk menjadikan si Ruby ini bisa digunakan di web. Kemudian dia itu mudah dites. Nah, tesnya itu cukup dengan mendownload browser dan mengaktifkan HTTP client, kita dapat mengetesnya gitu. Jadi ini caranya gampang banget. Kita ada browser seperti Google atau browser UC browser. Nah, kalau kita punya itu, kita bisa ngetesnya dengan mengaktifkan HTTP client ya. Mudah diintegrasi karena semua bahasa bisa menggunakan web. Jadi mudahkan kita untuk berintegrasi gitu. Kemudian mudah dimengerti. Nah, dari tadi kita ngomong HTTP. Nah, sekarang kita akan ngebahas yang ketiga itu HTTP. HTTP itu apa? Jadi HTTP itu adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah sebuah protokol untuk mentransmisi dokumen hipermedia seperti HTML, CSS, JS, dan lain-lainnya. HTTP awalnya dirancang untuk aplikasi browser. Nah, HTTP sebenarnya adalah protokol untuk aplikasi klien dan server, di mana klien akan mengirim request dan server akan membalas requestnya. Jadi si klien ini nih mengirim request gitu. Nah, nanti di servernya itu dia akan ngebalikin requestnya gitu. Jadi kayak kita manggil, terus di servernya itu ngebalikin panggilan kita dengan apa yang kita inginkan gitu. HTTP adalah protokol yang stateless. Nah, stateless itu apa? Nah, mungkin nanti kita akan ngebahas lebih lanjut pada pada urutan selanjutnya. Jadi stateless itu artinya si server menyimpan data state antara dua request seperti yang Anda ketahui. Jadi state ini ada dua macam, yaitu stateless dan stateful. Kalau stateless itu dia tidak menyimpan data. Kalau stateful dia menyimpan data. Server yang baik harusnya bersifat stateless karena nantinya dia bisa di-scale menjadi beberapa server. Mungkin di sini Anda nggak tahu kenapa server yang baik itu harus menggunakan stateless, tapi nanti di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa itu sangat berfungsi bagi kita. Nah, kemudian cara kerja HTTP itu seperti apa? Di sini ada klien, katakanlah kita akan mengirim request melalui internet. Nah, internet ini akan menghubungkan ke server dengan menerima requestnya. Kemudian si server ini akan ngebaca requestan kita dan membalas requestan tersebut melalui internet. Kemudian internet ini akan menyambungkan kembali kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Nah, kenapa HTTP? Nah, server dan klien bisa dibuat di bahasa pemrograman apapun. Jadi istilahnya tuh independen lah gitu. Bisa dibuat di kanan. Stateless sehingga mudah untuk di-scale di server. Nah, dia ini bersifat stateless. Nah, sehingga kita nih dapat nge-scale gitu. Kita mau scale beberapa, dia bisa. Terus
dia sangat familiar dengan programmer. Nah, karena bahasanya ini sangat mudah, karena jadi dia familiar dan kemudian dia aman. Nah, kenapa aman? Karena di HTTP ini ada sebuah sistem namanya HTTPS, dan itu bisa mensertifikasi HTTP kita agar tidak mudah dibobol oleh para programmer yang nggak beradab gitu ya. Kemudian HTTP header. Oke, apa sih HTTP header itu? HTTP header itu adalah informasi tambahan yang bisa dikirim oleh klien atau server. Header biasa disisipkan di dalam request dari klien atau bisa juga dalam respon dalam servernya. Jadi kita nge-request. Nah, dalam requestannya itu pasti ada header. Nah, nanti akan saya kasih tahu apakah itu header gitu. Kemudian informasi yang tidak ada hubungannya dengan data yang kita butuhkan dalam memanggil API sebaiknya disimpan di HTTP header. Jadi di HTTP header ini dia ini nggak terlalu berfungsi banget dalam pemanggilan API kita gitu. Jadi kalau ada kita mau buat API terus ada data yang ingin kita nggak kasih tahu gitu, jadi kita bisa taruhnya di HTTP header. Nah, HTTP header ini ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah accept. Nah, HTTP accept adalah HTTP header yang digunakan oleh klien untuk memberitahu format apa yang diinginkan. Ketika klien meminta request, maka dari itu klien harus mengirim accept value-nya. Misal application JSON. Nah, misal kita tuh pengen ngirim JSON gitu, atau dalam bentuk XML gitu, atau yang lainnya. Nah, si server memberitahu bahwa klien menginginkan respon data dalam bentuk JSON. Nah, jadi si HTTP ini tahu nanti dia bahwa si kliennya nih pengen JSON gitu. Jika server mendukung format media yang dikirim, maka server wajib mengembalikan format data yang diminta. Jika tidak mendukung, server bisa menolak request dari klien. Kemudian dia tidak direkomendasikan menggunakan URL extension sebagai format data seperti API products.json atau API products.xml gitu. Contoh accept yang populer adalah application JSON. Nah, jadi nih ketika kita menulis accept atau HTTP header di bagian accept-nya, kita nggak boleh menaruh di sini sebuah products-nya gitu. Jadi kita nggak boleh menaruh URL extension-nya gitu. Kita harus menaruh application JSON, ya itu application JSON aja, atau kita mau XML ya XML aja gitu, jangan ditambahin macam-macamnya gitu. Kemudian di sini juga sama, ada HTTP content type, kemudian ada HTTP accept language. Nah, kemudian di sini ada HTTP response code. Jadi ketika Anda membuka sebuah web, jadi di situ ada sebuah kode-kode. Nah, saya akan menjelaskan response code di sini. Jadi response code di sini dikembalikan oleh server untuk memberitahu status dari request yang dikirim oleh klien. Response code bersifat wajib. Ada satu response code standar dengan 200 yang menandakan bahwa request sukses. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kalau seandainya kita mengirimkan sebuah permintaan terus kemudian dibalas oleh si server tersebut dengan kode 200, berarti itu artinya sukses. Kalau Anda biasa membuat API, biasanya itu suka ada tulisan 200-nya, yaitu artinya itu sukses gitu. Kemudian dalam membuat RESTful API, usahakan menggunakan HTTP response code yang sudah tersedia. Jangan membuat response code yang baru atau berbeda dari biasanya. Hal ini dikarenakan untuk mencegah klien dari kebingungan. Jadi response code ini kita harus membuatnya dengan apa yang telah disediakan oleh server tersebut gitu. Jangan nggak sesuai, nanti kalau nggak sesuai si klien ini akan bingung. Kemudian untuk jenis-jenis HTTP response code, nah di sini saya telah masukkan ada 5 jenis response code di sini, yaitu 1 XX. XX maksudnya di sini satunya ini bisa jadi 101, 103, 104, dan ini banyak sekali. Jadi kalau 100 itu dia menandakan respon informasi gitu. Jadi biasanya dia permintaan diterima atau melanjutkan proses. Kalau seandainya respon code-nya itu 200-an, maka dia akan berisikan biasanya permintaan berhasil diterima, dipahami, dan diterima gitu. Nah, untuk yang 2 ini biasanya dia makainya itu yang 200, 400, dan 500 gitu. Atau yang sering sekali biasa Anda ketahui ada 504 gitu, error gitu. Jadi kalau 400-an itu dia permintaan berisi sintaksis buruk atau tidak dapat dipenuhi gitu.
Atau yang saya bilang tadi, kalau seandainya dia source code-nya itu 500-an, dia menunjukkan bahwa webnya itu nggak bisa diakses atau tidak valid gitu. Kemudian dalam HTTP method ini, cara untuk HTTP method ini adalah metode permintaan dari klien untuk menunjukkan tindakan yang diinginkan yang akan dilakukan ke server. Intinya adalah apa sih yang dipingin dilakuin oleh klien itu, yang harus dikerjain oleh server itu. Jadi si server ini kan nggak tahu dia tuh pengen ngapain gitu kan. Nah, jadi dalam penggunaannya kita nih, si klien nih, bisa menggunakan beberapa metode agar si server itu tahu bahwa oh, si klien ini pengen nge-get data atau meminta data, atau pengen nge-push, atau pengen nge-put, merubah, atau ingin mendelete gitu. Di sini ada keterangannya. Pertama, get itu untuk meminta data, post untuk mengirim, put untuk mengubah, kemudian patch ini untuk mengubah sebagian data, delete ini untuk menghapus data yang sudah ada di server. Nah, di sini ada mengubah seluruh dan mengubah sebagian. Maksudnya apa? Di sini kalau kita mengubah seluruh, maka semua API yang data-data yang ada di situ kita mengubah. Contoh first name gitu. Nah, kita tuh cuman mengubah first name itu menjadi first, atau first name kita ubah menjadi first aja gitu. Nah, itu mengubah seluruh. Kalau mengubah sebagian adalah sebagiannya kita ubah gitu. Kemudian HTTP method RESTful API, ini juga, nah di sini kan HTTP metodenya kan. Nah, kemudian gimana cara kita menerapkan di dalam API kita gitu. Nah, di sini ada get. Nah, kalau seandainya kita masukkan di RESTful API itu get, ini sebenarnya cara ini nggak harus dilakuin seperti ini ya, atau banyak orang juga yang melakukan beda-beda gitu. Tapi di sini kita belajar bagaimana cara membuat API yang bagus gitu, dan yang profesional gitu. Jadi kita bisa ngelihat nanti API orang yang abal-abalan atau yang seperti yang abal-abalan gitu, nanti kita bisa ngelihat gimana bentuknya. Itu akan susah sekali kalau kita ingin nge-get datanya gitu. Berbeda dengan orang yang buat API secara profesional gitu. Dia akan menerapkan get jika dia ingin mengambil data, kemudian post untuk membuat, put untuk mengubah, patch untuk merubah sebagian, dan delete untuk menghapus rekotan di servernya. HTTP sudah, kemudian kita ke URL. Ini yang biasa kita bagi, salin linknya dong. Nah, ini adalah sebuah URL, merupakan identitas dari suatu resource REST dalam RESTful API. URL ini singkatan dari Uniform Resource Locator. Sebuah URL adalah alamat yang digunakan di web untuk mengakses sebuah resource data yang ingin diambil. Kita ingin ngambil data, maka kita harus buat URL-nya gitu. Contoh URL, di sini ada URL saya. Jika diklik, ini akan mengarah kepada Instagram saya gitu. Kemudian di sini ada profile Salimolo, ini adalah web saya gitu. Jadi kalau Anda klik ini akan mengarah kepada web saya gitu. Nah, kemudian kita akan mempelajari gimana struktur daripada URL tersebut gitu. Nah, pertama itu di URL itu ada HTTP, atau kalau seandainya HTTP-nya itu aman, biasanya ada S-nya gitu. Karena RESTful yang mengambil HTTP, maka protokol utamanya adalah HTTP, atau versi amannya adalah secure HTTPS yang tadi saya bilang ada S-nya, yaitu secure. Karena kita menggunakan HTTP, maka protokolnya harus HTTP. Jika kita menggunakan yang lainnya, ya formatnya nanti dia bisa beda. Kemudian struktur URL atau domainnya. Nah, biasa kalau yang sering ngebuat web, dia pasti suka ngebeli domain. Nah, domain ini bebas gitu. Jika tidak ada, maka kita bisa menggunakan IP address. Nah, biasa kita suka menulis kalau seandainya kita buka internet gitu, terkadang suka ada kode 1.4.300.800. Nah, itu adalah nama lain daripada domain, dan dia berisikan dengan IP address. Kita juga bisa. Tapi karena kita itu susah menghafal angka, kita lebih mudah menghafal nama daripada angka, maka kita membuatnya dengan domain nama gitu. Kemudian di sini ada port. Nah, port ini sebenarnya biasanya biasa ditulis atau tidak gitu. Tapi sebenarnya kita menggunakan port yang defaultnya 80. Jadi sekedar fakta saja, kalau antum menulis URL, sebenarnya itu nggak ada tulisan 80-nya. Tapi
karena ini adalah default bawaan, maka secara tidak langsung URL teman-teman itu pasti ada kode 80-nya. Kemudian di sini ada path. Nah, path ini merupakan resource yang ingin tuju. Kita ingin tuju domain yang berisikan path my file. Nah, ini akan membawa kita kepada my file kita. Kemudian di sini ada parameter. Setelah path ada tanda tanya. Biasa kita sering menyebutnya dengan parameter. Nah, di sini key dengan value-nya ini ada 1 sama 2 kan. Sebenarnya kita bisa menambahkannya hingga terbatas gitu. Kemudian ada anchor. Anchor itu apa? Biasa kita pakai ketika membuat RESTful API. Anchor biasa dipakai di browser untuk jump ke halaman di salah satu anchor. Jadi kalau kita punya dokumen, kemudian kita punya dokumen yang lainnya, kita ingin ngejump ke halaman yang atau jump ke browser lainnya, kita bisa menggunakan anchor ini. Oke. URL sudah, kemudian di sini ada HTTP message. HTTP message adalah bagaimana data bertukar dari klien ke server. Tadi kita tahu atau saya selalu bilang kepada teman-teman, ini datanya dari klien ke server, kemudian dari server ke klien lagi. Nah, ini gimana bisa kayak gitu. Nah, jadi di sini ada sebuah cara, yaitu menggunakan HTTP message. Nah, tipenya ini ada 2. Pertama, message yang dikirim oleh klien, dan yang kedua itu dikirim oleh server. HTTP message memiliki format standar. Nah, dia punya format standar. Jadi gimana formatnya? Oke, di sini katakanlah si kliennya, di sini adalah servernya. Dia nge-request dan si server ngerespon. Jadi yang pertama itu adalah post. Ini adalah postnya. Kemudian dengan user agentnya di sini browsernya apa gitu. Memakai browser apa. Kemudian dia ini berisikan tentang empty inline. Kemudian di sini adalah sebuah bodinya gitu. Nah, respon dia akan mengirim kembali gitu. Apakah responnya itu 403 ataukah 200-an yang menandakan berhasil gitu. Kemudian dia akan mengirim bodinya juga sesuai dengan permintaan si kliennya tersebut. Dia akan mengirimkan apa namanya nih? Apa yang diminta oleh si requestnya tersebut atau kliennya. Nah, jadi di sini jelaskan body pada format message bisa di custom oleh klien, dan body itu sendiri mengikuti content type. Nah, di sini ada HTTP body. Oke, sebentar. Record masih jalan. Nah, HTTP body ini sebenarnya itu nggak wajib gitu. Tapi alangkah baiknya ya kita memasukkan gitu, agar data yang dikirim server itu kita bisa tahu gitu, jenisnya itu apa. Kemudian ada contoh. Oke, sebentar. Kita lompat ke atas. Nah, contoh-contoh tip HTTP body. Nah, ini ada contoh-contohnya, yaitu application JSON yang tadi kalau kita mau dalam bentuk JSON atau mau XML atau dalam bentuk teks atau dalam bentuk URL encode atau multipart from data dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Kemudian kita akan masuk ke yang ke-9, yaitu authentication dan authorization. Oke, jadi pasti ini bukan hal yang biasa gitu kan bagi anak-anak zaman sekarang, teman-teman zaman sekarang pasti tahu gitu apa itu authentication dan authorization. Tapi ini namanya sangat mirip ya, sehingga kita nih lupa gitu, bukan lupa, nggak tahu perbedaannya itu apa sih authentic sama authorization gitu. Jadi saya jelaskan. Jadi authentic dan authorization ini fungsinya ini untuk mengamankan sebuah RESTful API. Ada kalanya kita butuh mengamankan RESTful API yang kita buat karena datanya sangat sensitif gitu, berisikan data-data pribadi tentang kita. Kita tidak mau data-data itu bocor kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka di sini ada authentication dan authorization. Atau ingin membatasi pihak yang boleh mengakses RESTful yang API kita buat gitu. Jadi API kita buat nih mahal banget gitu. Jadi nggak semua orang bisa mengaksesnya. Kita bisa ngebuat dengan membuat authentic dan authorization. Salah satunya adalah dengan menggunakan authentic dan authorization yang tadi saya bilang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa perbedaannya. Kalau authentication itu dia memvalidasi kredensial untuk memverifikasi pemilik identitas. Contoh authentication adalah proses login menggunakan username dan password dan banyak yang lainnya. Jadi kalau teman-teman pengen masuk ke dalam sebuah web atau aplikasi,
biasanya data-datanya sangat sensitif ini dia akan membuat username dan passwordnya agar orang lain tuh nggak sembarangan bisa mengakses data-data kita. Kemudian authorization ini apa? Adalah proses yang dilakukan setelah proses authentication. Jadi setelah authentic baru authorization. Nah, gunanya apa? Untuk memvalidasi apakah pemilik identitas memiliki hak akses untuk mengakses resource yang diminta. Contohnya, proses authorization adalah akses control list dan banyak yang lainnya. Authorization menghindari kita dari kebocoran data milik kita atau orang lain. Contohnya gimana sih? Jadi kan data-data kita ini kan disimpan bersamaan dengan data-data orang lain kan. Nah, jadi supaya data kita ini nggak bocor atau biasanya kita nyimpen datanya itu bersamaan dengan data orang lain, agar si data orang lainnya itu nggak nyampe ke kita gitu. Atau tiba-tiba pas kita login, kok masuknya ke data orang lain gitu. Nah, makanya di sini ada authorization, yaitu memvalidasi apakah pemilik identitas yang memiliki hak akses untuk mengakses resource yang diminta gitu. Jadi setelah kita masukkan password dan username, biasanya kita ada aktivasi gitu, aktivasi akun kita gitu, bahwa itu menandakan kita gitu. Atau biasanya menggunakan nomor telepon, kita akan dikirimin sebuah kode. Nah, kode itu nanti akan mengarahkan kepada kita agar jangan sampai data yang kita masukkan itu akan bocor ke orang lain. Jadi contoh authentication dan authorization itu ada di basic out, kemudian APK, out 2 dan lain-lain. Pertama basic out dulu. Tidak cocok di mobile apps. Kenapa basic out ini tidak cocok di mobile app? Karena ditakutkan terjadi kebocoran data. Bisa digunakan di server dan di dalamnya ada server lainnya. Contoh aplikasi e-commerce yang di dalamnya ada server pembayaran gitu. Jadi gini, katakanlah ada sebuah e-commerce, terus di dalamnya ada metode pembayarannya. Nah, ini basic out ini dia nggak cocok karena di dalam e-commerce ini ada pembayaran lagi, dan pembayaran itu beda servernya gitu. Jadi kalau kita menggunakan basic out ini dia nggak cocok lah gitu. Dia biasanya header authorizationnya itu bisa seperti ini, basic 64 username dan password biasa, username password gitu. Terus APK. Nah, authorization sederhana dengan menggunakan APK atau secret key. Biasanya di APK ini kita mendapatkan sebuah tipe string atau sebuah data yang berisikan secara acak yang panjang, biasanya berisi tentang 100 huruf dan angka campuran, dan itu menggunakan header sesuai dengan yang kita inginkan, berisi APK dan script APK yang tadi saya bilang. Biasanya dia berisikan tentang campuran daripada huruf dan angka, biasanya dia terdiri dari 100 gitu. Contohnya nih di bawah ada, dan ini sangat susah sekali ya kalau Anda belajar MTK gitu, peluang kemungkinan untuk membuka atau mengakses APK kita ini sangat susah gitu. Kemudian out 2, ini mekanisme authentication dan authorization ini sangat populer, banyak digunakan untuk integrasi antara aplikasi mobile dan server. Nah, jadi ketika kita menggunakan server mobile apps, nah cara out 2 ini sangatlah saya rekomendasikan. Kenapa? Karena di sini authorization grants sama seperti kita login. Oke, pertama dia itu sama seperti login, tapi ada yang membedakan dia. Yang pertama akses token. Nah, jadi di sini si A nih akan login seperti biasa, kemudian di servernya akan di authorization, kemudian dia nih akan memberikan akses token, akses dan refresh token. Jadi itu oke, saya gambarkan secara singkat aja dan secara terperinci. Jadi gini, misalnya Anda membuka sebuah e-commerce, e-commerce itu di dalam mobile apps, kemudian Anda telah login, kemudian Anda melakukan pembayaran, pasti Anda akan dikirimin sebuah akses dan token. Nah, akses dan tokennya ini sewaktu-waktu akan berubah, dan biasanya dia dibatasi 2-3 menit gitu. Jadi ketika Anda tidak menuliskan token yang telah diberikan, otomatis dia akan mengenerate kode yang baru gitu. Nah, cara ini sangat aman di mobile apps. Kenapa? Karena datanya itu disimpan di authorization, dan setiap kali kita ingin menggunakannya pasti kita akan diminta sebuah akses token yang mana kita harus masukkan jika kita ingin melanjutkan.
Dengan hal tersebut membuat aplikasi kita lebih aman, sehingga kebocoran data yang kita miliki itu tidak sangat kecil sekali gitu. Atau jika ada orang yang bisa membobol data kita setelah beberapa jam gitu atau setelah beberapa menit, dia akan meminta autentifikasi lagi agar mengirimkan sebuah akses token agar kita bisa membuka itu resource kita gitu. Di sini ada keterangannya, nanti Anda bisa baca. Saya telah menjelaskan secara singkat. Kemudian yang 10 itu ada resource naming. Saat membuat resource RESTful API, terutama untuk yang pemula, banyak sekali yang tadi saya telah bilang sebelumnya, banyak sekali orang nih yang buat asal-asalan API-nya gitu, sehingga kita nih sangat susah gitu untuk membacanya. Dia ngebuat seenaknya saja gitu. Resource dalam RESTful adalah data yang bersifat bisa atau banyak gitu. Jadi si resource dalam RESTful ini dia ini bisa satu atau banyak gitu. Misalnya customer adalah kumpulan dari customer, di mana customer adalah satu data customer. Biasanya kita mengikuti format bahasa Inggris itu. Jadi kalau di dalam customers ini customers ini kan ada S-nya kan. Nah, dia ini biasanya kumpulan dari berbagai customer. Jadi customer 1, customer 2 dia akan digabungkan menjadi customers. Kemudian gunakan kata benda, bukan kata kerja. Nah, di sini contohnya nih api.example.com products. Nah, di sini kita masukkan kata bendanya, products. Jangan kata kerjanya, dapatkan semua products, get all products, jangan seperti itu. Kemudian gunakan hierarki. Hierarki ini secara dari terkecil dulu ke terbesar gitu. Pertama kita masukkan dulu produknya, products, yaitu kumpulan daripada sebuah produk. Kemudian baru kita masukkan ID-nya apa. Nah, kemudian kita masukkan atributnya, image-nya itu seperti apa gitu. Kemudian gunakan action, contohnya seperti ini, user sebagai resource-nya dan login sebagai action-nya gitu. Contoh yang salah adalah menggabungkan resource dan action secara bersamaan gitu. Yang salah. Gunakan sampai atau strip dan lowercase gitu. Oh ya, kalau Anda biasa nulis jangan menggunakan spasi ya, karena akan berubah pada URL dengan kode $20 gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini nih, di sini bukan dolar tapi persen 20. Nah, itu adalah sebuah spasi gitu. Jadi usahakan jangan di spasi gitu. Contoh yang benar seperti apa? Nah, contoh di sini ada products. Di sini ada ID dari produknya, kemudian kita ingin menulis lokasi dan tempatnya, kita menggunakan warehouse strip location. Jangan menggunakan underscore ataupun camel case yang biasa kita tulis di Kotlin. Gunakan CRUD pada HTTP method gitu. Jangan menempel operasi dalam URL-nya gitu. Jadi di sini ada get HTTP. Nah, di sini get-nya, jangan get-nya ini ditempel di URL-nya, itu yang salah. Jangan seperti itu. Tapi get-nya dulu baru kita tuliskan API-nya gitu. Kemudian gunakan query untuk filter. Nah, karena data-data yang kita ambil itu banyak, maka kita bisa menggunakan query. Apa sih fungsinya query ini? Jadi query ini untuk memfilter data-data yang kita inginkan gitu. Contoh, kita bisa menambahkan $name sama dengan Indomie gitu. Kemudian kita ingin menambahkan lagi page-nya, itu page berapa, bisa page dan page sama dengan 10 gitu, ataupun lebih panjang lagi. Kemudian versioning. Nah, jangan merusak RESTful API. Saat membuat RESTful API, usahakan tidak pernah merusak kompatibilitas setiap kita melakukan upgrade gitu. Jadi setiap kali kita upgrade, diusahakan jangan merusak API yang telah kita buat gitu. Nah, jangan merusak API yang telah buat. Kemudian di sini versioning ada banyak caranya. Yang pertama nih versioning pada URL. Jadi kalau kita telah ngebuat versi pertama, kita akan ngebuat versi keduanya gitu. Jangan sampai versi pertama kita buat terus kita hancurin versi satunya ini terus kita buat baru lagi. Jangan seperti itu gitu. Karena ya jangan seperti itu. Oke. Versioning menggunakan HTTP header gitu. Kapan kita menggunakan HTTP header? Nah, jadi jika di awal kita lupa publish endpoint-nya menggunakan version, jadi kita kan nge-upgrade kan. Jadi ada versi 1, 2, 3. Nah, kita lupa pas ngebuat itu kita lupa nambahin versi satunya gitu. Nah, kita bisa menggunakan HTTP header ini. Contohnya adalah API version .21, API version .22. Kemudian JSON.
JSON singkatan dari JavaScript Object Notation. Nah, JSON adalah tipe data objek pada JavaScript. Oke, ini adalah contoh JSON. Nah, di sini ada sebuah array yang berisikan data yang ingin kita buat. Terus kenapa menggunakan JSON? JSON sangat populer digunakan dalam pembuatan RESTful API saat ini, termasuk Facebook, Google, dan GitHub. Data JSON ini sangat mudah dimengerti oleh manusia, tidak banyak embel-embelnya gitu. JSON ini tidak hanya mudah dibuat dalam JavaScript, namun semua bahasa pemrograman sekarang mendukung format JSON. Kemudian konsisten menggunakan JSON, tidak seperti SOAP yang format request dan responnya sudah ditentukan gitu. Menggunakan RESTful API tidak ada standar baku dalam membuat request dan respon gitu. Ya, disarankan untuk membuat standar request respon agar tidak membingungkan ketika membuat respon yang kita buat. Oke. Dan kita lanjut contoh standar JSON. Nah, biasanya standar JSON itu berisi seperti ini ya. Ada apa namanya nih, array-nya, kemudian array list. Kemudian di sini berisikan data-datanya, ada tux, status, data, dan ini adalah atributnya jika kita ingin mengambil sebuah atributnya. Kemudian di sini ada pesannya, kalau error dia null. Oke, lanjut. Ada HTOAS. HTOAS ini apa? HTOAS ini adalah singkatan dari Hypermedia as the Engine of Application State. Hypermedia artinya konten yang memiliki link menuju resource yang ada. Artinya saat kita membalikan respon menyisipkan informasi link atau endpoint menuju resource lainnya. Contohnya di sini nih. Oke, kita lanjut aja ke contoh keduanya. Nah, di dalam deposit ini kita akan bisa diarahkan kepada withdraw. Nah, di dalam withdraw ini kita mempunyai akses link ke transfer, dan dalam close ini kita mempunyai akses ke close gitu. Ini adalah sebuah contoh di dalam mBanking gitu. Jadi kita mencet sebuah button gitu atau sebuah teks, kita akan diarahkan ke halaman tersebut, kemudian diarahkan lagi itu adalah HTOAS. Gunaan keuntungan menggunakan HTOAS di sini ada URL API yang sudah hardcode klien. Oke, dengan menggunakan HTOAS kalian bisa secara dinamis mendapatkan URL lokasi resource dari respon data server. Oke, jadi kita nggak usah perlu untuk menghardcode lagi di dalam kliennya. Klien bisa lebih mudah dalam mendapatkan datanya. Gitu. Kemudian JSON API. Gitu. Nah, saat menentukan standar format JSON, kadang seringkali terjadi perdebatan antara programmer. JSON API adalah salah satu format standar gitu. Jadi gini, ketika kita ingin membuat API, biasanya nih programmer back-end dan front-end ini suka berantem gitu. Gunain ini aja biar si web developernya nih front-endnya lebih mudah. Gunain ini aja biar back-endnya lebih mudah. Tapi semua itu telah diatur dan telah diselesaikan dengan adanya JSON API ini. Jadi tidak ada lagi keributan antara berbagai kalangan programmer. Contohnya di sini adalah JSON API. Oh ya, kalau Anda pengen lihat, Anda bisa mencet CTRL, terus kemudian tekan di link tersebut. Nah, ini adalah sebuah JSON API. Di sini dijelaskan secara lebih rinci dan detail apa itu JSON API. Saya di sini hanya menerangkan singkat saja. Kalau di sini seandainya data, nah data di sini kita harus menulis dulu apa fieldnya. Di sini ada fields, namanya dengan data, kemudian di sini ada array. Dan objeknya sini ada tipe, ID, dan atribut. Nah, seperti biasa di dalam API ada atribut jika kita ingin mengambil. Sini adalah contoh API relation. Kenapa relation? Karena dia ini saling berhubungan. Si links ini akan berhubungan dengan author. Begitu pula dengan self ini akan berhubungan dengan link. Makanya dia dimaksud dengan relation gitu. Nah, relation ini juga biasanya kan kalau kita mobile apps, kita ingin menampilkan sebuah data yang sangat banyak, pasti kita nggak akan mengambil semua datanya karena nggak muat di halaman HP kita gitu. Jadi biasanya kita menggunakan include gitu. Kalau seandainya semuanya diambil, otomatis HP kita jadi apa gitu kan, gambarnya banyak sekali. Nah, jadi kita harus menggunakan include. Nah, di sini include ini kita bisa memilih data apa yang ingin kita ambil. Kemudian di sini ada jenis API HTOAS seperti biasa yang akan mengarahkan kita kepada link selanjutnya. Keuntungan menggunakan JSON API ya dia tadi pertama formatnya sudah baku, tidak ada keributan lagi antar programmer back-end dan front-end dalam menentukan API, pembuatan API. Kemudian dia ini banyak implementasinya di bahasa pemrograman. Oke, lanjut caching.
Jadi caching itu apa sih? Caching itu adalah nama lain caching itu cache. Nah, kalau Anda sering melihat di aplikasi, terus manajer aplikasi, kemudian Anda mengklik aplikasi tersebut pasti ada tulisan cache-nya. Nah, cache ini secara sederhana nih bersifat sementara yang disimpan pada sistem penyimpanan Anda di SQL MySQL. Teman-teman akan disimpan sebuah cache-nya. Kemudian dalam RESTful API, data cache biasa disimpan di klien. Misal di web browser atau di mobile app. Cache biasa digunakan untuk menentukan jumlah data transfer. Nah, langsung saja contohnya di sini adalah si klien ingin nge-get produk gitu. Jadi kita nih pengen menuju kepada salah satu halaman saja gitu. Kemudian kita memerlukan server, tapi halaman tersebut kita klik berkali-kali gitu. Klik 1 2 3 4 5 6 gitu. Tapi halamannya itu sama gitu. Otomatis kan di dalam kalau nggak ada cache, dia akan setiap kali nge-request data, dia pasti akan mengambil bandwidth yang lebih besar gitu. Bandwidth yang lebih besar itu akan mengurangi performalitas kita gitu. Jadi cache ini berfungsi ketika di sini dengan cache si HTTP client ini akan menyimpan si data-data ini get products di dalam sebuah local storage gitu. Jadi ketika si klien ingin nge-get data satu lagi, dia nggak usah capek-capek manggil ke server ya. Dia tinggal ngambil saja di local storage-nya yang dibaca oleh HTTP client tersebut, mengambil dari local storage, kemudian menampilkan di peranti Anda teman-teman ini. Oke. HTTP header response ITAG. Oke, ini seperti biasa. ITAG digunakan untuk menambah informasi terhadap resource yang dikembalikan di server. Tag ini berisi resource yang diminta. Misal dia berisikan sebuah data yang panjang seperti APK. Dan HTTP header request jika seandainya requestnya ini tidak sama gitu. Nah, jadi kan masalahnya ini nih, kita baca dulu. Setelah klien menyimpan data cache, setiap klien mengirim request ke server. Klien akan menambahkan HTTP header if no match gitu. HTTP header if no match berisikan data ITAG yang sebelumnya didapat. Jika data tidak berubah, maka server akan mengembalikan HTTP response code dengan 304 atau tidak dimodifikasi gitu. Jadi kan ketika cache-nya itu disimpan di local storage, pasti sewaktu-waktu data tersebut akan berubah gitu. Jadi si kliennya ini akan mengecek. Nah, cara ngeceknya ini seperti apa? Nah, pertama dia akan nge-get products, kemudian dikirimkan sebuah response ITAG, kemudian akan disimpan. Nah, kemudian jika dia nge-request lagi produk pertama, jika seandainya tidak ada perubahan, maka dia akan mengirimkan data 304. Ini kalian tidak akan melihat data tersebut ya, karena ini secara otomatis terjadi sendiri gitu, tanpa sepengetahuan Anda. Kemudian akan dikirimkan ke local storage bahwa get cache. Nah, kemudian akan ditampilkan ke peranti Anda semua gitu. Kemudian idempotence itu apa? Jadi secara singkat, dalam RESTful API ketika membuat multiple request yang identik harus memiliki efek yang sama seperti membuat satu request. Dalam hal ini maka request API kita bisa dibilang idempotent gitu. Mungkin kalau Anda baca secara ringkas ini tidak memberikan atau pemahaman yang lebih gitu. Nah, Anda bisa membacanya. Kemudian di sini saya akan memberitahu implementasi idempotent di REST API, idempotent di HTTP method post, dan juga idempotent di HTTP method get. Nah, ini bisa Anda baca. Kemudian idempotent ini juga bisa di HTTP method put and patch. Kemudian idempotent di HTTP method and put and patch. Oke. Langsung saja kita ke stateless. Nah, tadi kan saya pernah bilang stateless itu ada dua. Ada stateless, state itu ada dua, stateless dan stateful. Nah, kenapa sih di web itu sangat diperlukan stateless ini? Yang pertama, stateless RESTful API sederhananya adalah tidak menyimpan state atau data. Jadi dia ini nggak pernah menyimpan data-data kita gitu. Oke. Kemudian si klien bertanggung jawab menyimpan dan memanage state yang berhubungan dengan klien. Stateless artinya setiap HTTP request adalah proses independent, tidak bergantung dengan HTTP request lainnya. Nah, problem daripada stateful RESTful API, jadi kan ada stateless, ada stateful.
Kalau seandainya kita menggunakan REST API menggunakan stateful, nah seperti inilah yang terjadi. Ketika kita membuka halaman Facebook, apakah Anda mengira bahwa servernya cuma satu gitu? Nah, faktanya ketika kita membuka halaman Facebook memerlukan banyak server. Begitu juga dengan RESTful API. Kita memerlukan banyak server. Ketika kita bisa menyimpan API di server 1, ketika kita di lain waktu kita menggunakan server 2, otomatis data kita tidak terintegrasi ini. Jadi kalau seandainya dia tuh menyimpan data gitu kan, server kita pengen login nih di Facebook kan, kita menggunakan server 1, kemudian di lain waktu ternyata kita dapetnya server 2. Nah otomatis data di server 2 akan ditolak karena dia itu menyimpan data-datanya di server 1. Otomatis si server 2 ini bilang, ih lu nggak pernah login ke sini, ngapain gue terima, udah ditolak. Jadi teman-teman nggak bisa masuk ke dalam aplikasi Facebook tersebut gitu. Nah, maka dari itu stateless di sini sangatlah berfungsi untuk API. Karena kenapa? Sama seperti tadi dalam yang di atas setelah saya terangin, stateless ini dia ini tidak menyimpan data. Jadi jika klien meminta sebuah data di server, jika dia diarahkan server 1, dia akan dikirimkan sebuah token gitulah. Jadi nanti dia tuh nggak nyimpen data si klien ini. Jadi si server ini menyimpannya itu pada saat dia login, dan dia ini akan mengambil sebuah token gitu. Jadi kita ambil tokennya baru kita bisa buat. Nah, sini ada penjelasannya. Kita bandingkan dengan Facebook lagi. Di Facebook token akan disimpan di klien dalam bentuk cookies. Ketika kita menghapus cookiesnya, maka kita menghilangkan token dan otomatis aplikasi Facebook kita terlogout. Kalau di aplikasi mobil tadi, dia akan dikirimin pesannya secara otomatis. Nah, kalau yang status ini, tokennya itu akan disimpan di cookies. Nah, namanya itu cookies. Jadi kalau teman-teman sering lihat cookies itu apa? Biasanya cookies itu berisikan token-token untuk login ke salah satu web gitu. Jadi si cookies ini dia menyimpan token. Jadi secara otomatis si server ini mengecek sebuah token yang ada di cookies teman-teman gitu. Jika ternyata cookiesnya sama, maka dia akan verifikasi bahwa itu adalah Anda. Namun jika seandainya cookiesnya itu telah Anda hapus, maka teman-teman akan diminta kembali cookiesnya tersebut gitu. Jadi keuntungannya itu RESTful API yang stateless akan mudah di scaling gitu, secara horizontal, karena request dari klien bisa masuk server kemana saja gitu. Jadi teman-teman bisa masuk ke server mana saja yang teman-teman suka gitu, tanpa harus khawatir bahwa akses teman-teman ditolak oleh server tersebut. Oke. Dan ada API dokumen. RESTful API dokumen. RESTful API tidak memiliki standar baku seperti SWAP. Nah, tadi yang saya bilang bahwa API ini dia bebas suka-sukanya buatnya, sehingga memudahkan klien menggunakan RESTful API yang kita buat. Menyediakan dokumentasi RESTful API bisa dibuat menggunakan apapun. Oke. Contoh API dokumen di sini adalah Swagger, Stoplight, Redoc dan lain-lain. Nah, contoh Swagger UI. Jadi Swagger UI ini adalah yang paling mantep lah dalam pembuatan API. Jadi kita bisa tahu di mana get-nya, di mana put-nya, delete dan patch-nya itu di mana. Dia akan memberitahu. Kalau Anda melihat tutorial sebelum saya, di situ ada room restoran. Jadi restoran itu Zomato itu sepertinya dia menggunakan Swagger UI ini, karena bentuknya hampir sama dengan Swagger UI. Kemudian di sini ada Open API. Nah, Open API Client Generator. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir ya, karena API ini bisa di-spec atau filenya ini bisa di generator. Contoh kalau Anda sudah membuat API dalam bentuk API yang di atas, Anda bisa mengenerate jika Anda menggunakan bahasa Java, Anda bisa menggunakan Java Client, PHP, JavaScript, dan Python. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Jika Anda tahunya di bagian Java, maka bisa di-generate API ini menjadi Java gitu. Kemudian tahapan membuat RESTful API. Dan kesalahan ketika membuat RESTful API, dia itu selalu membuat create, update, dan delete API untuk table di database. API tidak ada hubungannya dengan table yang ada di database. Membuat respon data sama dengan table database. Contohnya dari database kita mempunyai satu table berupa produk, terus isinya ada 20 file.
setelah itu kita membuat respon datanya sama semua. Nah, itu salah ya, nggak boleh seperti itu. Fields-nya itu harus berbeda-beda gitu. Kemudian mengembalikan data selengkap-lengkapnya. Terkadang ada orang yang membuat API itu kembalian dari data API itu dia tidak lengkap gitu atau separuh-separuh. Kemudian tahapan membuat RESTful API, di sini ada business flow, UI UX, di scan. Jadi biasanya orang tuh ngebuat API-nya dulu, itu sebenarnya salah. Sebenarnya kita harus ngebuat business flow-nya dulu, UI UX screen-nya dulu. Jadi dia itu setelah dipencet ke sini pengen ke halaman mana, nampilin data yang mana. Kemudian jika dipencet lagi halaman mana, tampilin data yang mana gitu. Jadi kita harus buat UI UX screen-nya dulu. Jangan ngebuat API-nya dulu baru UI UX screen-nya, itu salah gitu. Nanti setelah API dokumennya dibuat ternyata UI UX-nya itu nggak sesuai, nah itu merubahnya itu ya susah lagi. Di sini ada contoh RESTful API shopping chart. Misalnya yang pertama itu user flow-nya itu customer menambahkan barang ke keranjang, bisa lebih dari satu barang. Kemudian yang kedua, customer membuka halaman keranjang, bisa mengubah data quantity barang. Dan yang ketiga, customer memasukkan alamat pengiriman, customer menekan tombol order dan membuat order. Nah, ketika kita udah tahu UI UX screen-nya, barulah kita membuat API dokumentasinya. Bagaimana supaya bisa terintegrasi dengan apa yang telah kita buat. Di sini kita telah mendapatkan 4 buah UI UX screen daripada shopping chart. Barulah kita buat produk detail. Nah, kita akan menge-get sebuah products. Postnya dalam bentuk chart. Kemudian di shopping chart kita akan nge-get charts dan page chart produk. Kemudian dia juga bisa mengarahkan kepada produk yang lainnya gitu. Kemudian di shipping address dia akan menampilkan sebuah alamat. Kemudian bisa di post, put, dan post lagi kembali. Ini penjelasannya ada di atas, apa itu post, apa itu put, dan apa itu post lagi. Kemudian di sini order detail, baru get order gitu. Ketika ini semua sudah jadi, baru kita bisa ngebuat API-nya gitu. Apa saja yang diperlukan. Nah, di bab yang terakhir ini dia menjelaskan tentang maintenance RESTful API. Dalam membuat API, saya sarankan jangan coba untuk menghapus API yang telah kita buat gitu, atau merubah API yang telah kita buat. Tanamkan secara pribadi bahwa API yang kita buat ini bisa dipakai untuk sepanjang waktu gitu. Karena sayang jika API yang telah kita buat ini mengalami perubahan sayang jika klien-klien kita akan meregok koceh yang terlalu besar untuk merubah API yang telah kita buat. Dalam membuat produk fitur pasti akan selalu bertambah. Ya, benar sekali, ini akan selalu bertambah. Fitur-fitur yang kita inginkan tuh ke depannya itu selalu bertambah gitu. Tak jarang kita mungkin melakukan perubahan di screen web atau mobile yang sama. Oleh karena itu, maintenance RESTful API sangatlah penting agar RESTful API kita tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, kemudian gimana sih kita ngimprove di client? Jadi kita punya RESTful API. Kita punya client 1, 1.3, 1.5 dengan 2.1. Ini adalah contoh versi daripada API kita. Nah, sebisa mungkin di sini ada keterangannya ya. Jadi sebisa mungkin API versi yang telah kita buat ini bisa masuk di versi klien tersebut gitu. Atau jika kita ingin mengubah versinya, hendaklah kita mengabarkan terlebih dahulu kepada si klien bahwa kita memberikan waktu selama biasanya 6 bulan atau 1 tahun agar si klien ini bisa beradaptasi kepada versi yang terbarunya gitu. Kemudian maintenance ini boleh dilakukan pertama menambah data baru yang sudah ada. Jadi kita nih bisa menambahkan data baru dan menambahkan API baru di endpoint URL yang berbeda gitu. Jadi kita bisa menambahkan endpointnya. Jika kita ingin memerlukan sesuatu, kita bisa menambahkan endpointnya. Kemudian mempercepat proses di API yang sudah ada, menghubungkan beberapa API menjadi satu tanpa menghilangkan API yang lama gitu. Yang nggak boleh, jangan sampai kita menghapus dan merubahnya gitu. Karena itu akan berakibat fatal kepada aplikasi dan web yang telah kita buat. Nah, di sini dijelaskan juga mengubah total respon yang tadi responnya get value jadi get put. Nah, itu jadi salah.
kemudian merubah fieldnya ini dirubah, dan itu sangat berakibat fatal sekali sehingga API tidak bisa diakses. Kemudian menghilangkan API yang sudah ada. Sebisa mungkin jangan sampai kita menghilangkan API yang sudah ada, karena kasihan jika ada customer yang telah memakai API tersebut kemudian kita hilangkan, nantinya API tersebut tidak bisa digunakan lagi oleh klien. Terus men-split API yang sudah ada menjadi 2 atau lebih, menggabungkan beberapa API menjadi satu dengan menghapus API yang lama. Nah, kalau digabungkan terus dihapus API yang lama, dan nanti sewaktu-waktu akan terjadi error gitu. Jadi sebaiknya dalam melakukan maintenance ini sebisa mungkin agar tidak merubah data-data di API. Karena jika Anda tahu, jika banyak sekali klien Anda yang menggunakan API yang Anda buat kemudian Anda merubahnya, itu memerlukan biaya yang besar untuk melakukan perubahan tersebut. Tetapi maintenance di sini diperbolehkan untuk mengimprove API Anda agar terlihat lebih modern dan lebih futuristik gitu. Oke, demikian penjelasan tentang RESTful API. Oh ya, satu lagi, saya belajar ini semua daripada Mas Kanedi. Di sini ada link YouTube-nya, dan buku ini juga merupakan sumber tulisan daripada Mas Kanedi atau biasa dipanggil Mas Eko. Nah, jika kalian ingin bertanya-tanya boleh kepada saya, tetapi Mas Eko ini lebih jam terbangnya lebih banyak daripada saya, dan saya juga masih belajar. Jadi terima kasih Pak Eko yang telah membantu saya gitu dalam mempelajari RESTful API ini. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas dalam pemahaman saya, teman-teman bisa membacanya lagi e-book yang telah saya buat. Nanti saya akan cantumkan di YouTube saya e-booknya, dan ini merupakan terusan atau rewrite dari tulisan Pak Eko. Jadi sekian pembahasan mengenai secara singkat tentang RESTful API. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.